Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-178. Seperti biasa kita review dulu pembahasan spoiler sebelumnya, di mana Shoyan telah memasuki alam api iblis dan melawan begitu banyak budak api yang disempurnakan oleh api teratai pemunian iblis, termasuk juga leluhurnya sendiri Xiao Chen. Dengan api 3000 teratai hati, Shoyan berhasil mengisolasi pengaruh api teratai pemunian iblis dari Xiao Chen sebelum leluhurnya itu mempertemukan dirinya dengan tubuh asli api teratai pemunian iblis yang mengambil perwujudan pemiliknya terdahulu alias Jinglian Yaoseng. Api peringkat ketiga itu masih berusaha menjebak Shoyan dalam ilusi di mana usaha tersebut berakhir pada kegagalan sekaligus juga kehancuran kabut mimpi buruk di seluruh alam api iblis. Namun kabut mimpi buruk bukanlah akhir dari segalanya, karena sekarang Shoyan harus menghadapi kemarahan dan pertarungan melawan api teratai pemunian iblis yang sebenarnya. Hun Miseng yang juga telah terbebas dari kabut mimpi buruk langsung mengangkat kepala dengan wajah jelek ketika menyadari bahwa api teratai pemunian iblis tanpa disangka-sangka telah menguasai kabut mimpi buruk Jinglian Yaoseng, di mana ilusi semacam ini bahkan dia pun tidak berdaya untuk melepaskan diri kalau saja kabut mimpi buruk tidak hancur secara tiba-tiba. Trio klan Yao langsung berteriak kepada semua orang untuk tidak membiarkan api teratai pemunian iblis berkeliaran di benua Doki, karena api surgawi tersebut telah menjadi begitu aneh dan bisa mengancam keselamatan benua. Sementara itu pria berjubah putih di atas pilar magma alias Jinglian Yaoseng KW mengabaikan semua orang ketika tatapannya terkunci kepada Shoyan dan bertanya dengan suara dingin kenapa pemuda itu dapat mematahkan kabut surga mimpi buruknya. Shoyan merentangkan tangan ketika bergidik dan berbicara acak kalau dia hanya beruntung karena Shoyan tidak ingin mengungkap keberadaan gugus cahaya Jinglian Yaoseng di kepalanya kepada siapapun. Namun pernyataan api teratai pemunian iblis itu membuat semua orang terkejut, tidak menyangka sama sekali bahwa bocil FF itulah yang memecahkan kabut surgawi mimpi buruk yang menurut legenda dapat menenggelamkan sebuah kota dalam ilusi tak berujung. Wosuan yang berada di dekat Shoyan langsung tertawa sebelum memuji keterampilan Shoyan dan berterima kasih kepada pemuda tersebut. Sementara Hun Miseng semakin muram tidak dapat menerima bahwa mereka terbebas karena niat baik Shoyan. Di sisi lain Jinglian Yaoseng KW merasa semakin kesal tidak dapat mempercayai alasan tersebut karena kabut surga mimpi buruk yang dia ciptakan akan menjadi lelucon jika seseorang bisa mematahkan hanya dengan keberuntungan. Jinglian Yaoseng KW kemudian melambaikan tangannya tidak peduli lagi, mengatakan bahwa dia akan memaksa Shoyan menjelaskan dengan mulutnya sendiri apabila pemuda itu telah menjadi budak apinya. Setelah api teratai pemunian iblis melambaikan tangannya, fluktuasi tak terlihat menyebar dan menutup seluruh alam api iblis, membuat semua orang sadar bahwa api surgawi peringkat ketiga itu berencana untuk menghabisi semua orang dengan surga pemunian api iblisnya. Api putih kekuningan yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh Jinglian Yaoseng dan dalam sekejap menyelimuti seluruh area seolah menjadi penjara api yang menghubungkan langit dan dataran. Abah menunjukkan raut muram ketika berkata bahwa api teratai pemunian iblis ingin memperbaiki mereka semua dan kekuatan api surgawi peringkat ketiga tersebut mungkin bisa disejajarkan dengan elit puncak 5 Doseng. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi Yolo di mana terdapat jarak yang sangat besar antara setiap level Doseng. Selain itu, apa yang mereka hadapi adalah api surgawi peringkat ketiga dan Shoyan yakin bahwa pertarungan ini pasti akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Ledakan rendah terdengar dari kejauhan membuat semua orang langsung berhati-hati dan segera menoleh hanya untuk melihat banyak orang di kelompok lain tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Hanya dalam sekejap semakin banyak orang yang meledak memicu kepanikan seperti kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Seseorang langsung berteriak dan memperingatkan kemampuan api teratai pemunian iblis untuk mengendalikan emosi, membuat semua orang yang ada di alam api iblis langsung berusaha sekuat tenaga untuk menekan
fluktuasi emosional di hati mereka masing-masing. Namun tanpa mempedulikan kepanikan semua orang, Jing Lian Yao Sheng KW dengan sikap acuh tak acuh mengumumkan bahwa semua orang yang berada di bawah kelas doseng akan meledak dan membuat seluruh area alam api iblis menjadi kacau ketika lebih dari 80% elit Dozun berubah menjadi kobaran api. Shoyan merasakan kakinya berubah menjadi dingin ketika melihat pembantaian yang begitu kejam dari Jing Lian Yao Sheng KW. Berpikir apabila dia benar-benar ahli pavilion bintang jatuh masuk, maka setengah dari mereka akan mati karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Wajah Jing Lian Yao Sheng KW mengungkapkan senyuman setelah melihat langit menjadi jauh lebih kosong sebelum kemudian melambaikan tangannya dan menciptakan pilar magma yang melesat dari dalam lautan api yang berubah menjadi 10 sosok dengan armor api putih kekuningan. 10 sosok ini menunjukkan tatapan kosong yang menandakan mereka merupakan budak api teratai pemunian iblis, di mana yang membuat Shoyan terkejut bukan kepalang adalah dia dapat melihat bahwa barisan budak api ini sebenar-benarnya adalah 10 elit doseng. Hun Miseng hanya dapat menatap barisan ahli doseng di kejauhan dengan pandangan jelek, di mana satu orang elit bintang 5 puncak doseng dan 10 orang bintang 1 sampai kelas 3 doseng adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditampilkan oleh aula jiwa. Oleh karena itulah Hun Miseng menghela napas panjang sebelum meminta semua orang untuk melupakan dendam di antara mereka lebih dulu dan bergandengan tangan untuk mengalahkan api teratai pemunian iblis kalau memang masih ingin keluar dari alam api iblis ini hidup-hidup. Banyak ahli memicingkan mata mereka ketika mendengar penawaran Hun Miseng, mengingat betapa buruk reputasi yang dimiliki oleh aula jiwa hingga membuat semua orang ragu untuk bekerja sama dengan organisasi misterius tersebut. Tetua Huo Yao dari klan Yan akhirnya menunjukkan persetujuan karena memang mereka tidak memiliki pilihan kecuali bekerja sama. Beberapa klan kuno merenung sejenak sebelum mengangguk dan mengikuti jejak klan Yan, membuat Sun Er menoleh ke arah Shoyan dan bertanya dengan lembut tentang apa atau kasep yang harus mereka lakukan. Shoyan mengangkat kepalanya dan bertukar pandang dengan Hun Miseng sebelum kemudian tersenyum dan mengangguk ketika berkata bahwa mereka akan melakukan apa yang disarankan oleh kepala aula jiwa. Hun Miseng tampak sedikit terkejut ketika melihat Shoyan menyetujui saran yang diajukannya sebelum kemudian tertawa dan meminta semua orang yang telah mencapai bintang 4 doseng berada di garis penyerang bersamanya, sementara yang belum mencapai level tersebut akan berada di belakang untuk menangani 10 budak api yang dipanggil oleh Jing Lian Yao Sheng KW. Di dalam kelompok Shoyan, orang yang telah mencapai bintang 4 doseng hanyalah Jian dan Gunan Hai, sementara Xiao Chen yang meskipun merupakan elit doseng bintang 5 puncak tidak dapat ikut bertarung kalau tidak ingin kembali hilang kesadaran dan dikendalikan oleh api teratai pemunian iblis sekali lagi. Menurut Shoyan, lebih baik Xiao Chen justru menahan diri dan tidak terjun dalam pertarungan karena auranya yang aneh menyebabkan bahkan Hun Miseng sekalipun tidak dapat mendeteksi kekuatannya, dan hal ini bisa membuat sang leluhur klan Xiao menjadi kekuatan tidak terduga. Barangkali nanti aula jiwa akan melakukan beberapa trik licik setelah api teratai pemunian iblis dikalahkan. Xiao Chen menggelengkan kepala ketika melihat Shoyan membungkuk hormat di hadapannya, mengingatkan pemuda tersebut bahwa bahkan jika harus bertarung sampai mati, Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk melindungi garis darah terakhir klan Xiao-nya yang berharga. Beberapa saat kemudian Hun Miseng memimpin semua orang untuk melangkah di udara, mengelilingi api teratai pemunian iblis alias si Ji Liang Yao Sheng KW dan melepaskan aura luar biasa dari gabungan kekuatan 7 bintang doseng 7 bintang 4 doseng yang mengguncang dunia. Jing Lian Yao Sheng KW yang masih berdiri di atas pilar magma tersenyum melihat semua orang melakukan serangan beramai-ramai sebelum menarik keluar sebuah tombak api panjang putih pekat yang melesat keluar dari lautan magma.
Pilar api meledak di langit dan tampak seperti kembang api terindah, namun menyembunyikan kekuatan penghancur luar biasa ketika membuat ketujuh elit doseng yang menyerang Jing Lian Yaoseng bersama-sama langsung terhuyun mundur beberapa langkah. Senyuman sedingin es muncul di wajah tampan Jing Lian Yaoseng KW setelah mendapatkan keuntungan dari serangan pertama sebelum melayang di langit dengan ledakan magma setinggi 10.000 kaki yang melesat ke segala arah. 10.000 kaki teh berapa kilo ya guys ya? Setelah ledakan magma muncul, ketujuh elit bintang 4 doseng itu sekali lagi mengalami kerugian, membuat Hun Miseng meminta semua orang untuk berhenti menahan kekuatan mereka kalau tidak ingin dipukuli seperti anjing begini. Perkataan Hun Miseng membuat keraguan-raguan semua orang mulai menghilang, berpikir jika mereka memang tidak memiliki pilihan kecuali bertarung mati-matian dalam menghadapi api surgawi peringkat ketiga. Sosok kecantikan Jian bergetar saat mengeluarkan raungan naga yang bergema di seluruh alam api iblis sebelum berubah menjadi naga setinggi 10.000 kaki dengan sayap burung phoenix besar yang mengepak di balik punggungnya. Penampakan naga void kuno yang asli saja sudah cukup untuk membuat semua orang dibunuh terkejut, namun penampilan Jian yang sedikit berbeda ini benar-benar buat bahkan Hun Miseng pun tidak dapat mengedipkan matanya. Jing Lian Yaoseng KW mengangkat alisnya dengan tawa dingin ketika merasakan kekuatan 7 ahli doseng di depannya melonjak sebelum membangunkan budak-budak apinya dan membuat 10 ahli doseng yang sebelumnya diam menggantung di udara langsung membuka mata mereka. Ekspresi Xiaoyan menjadi muram ketika melihat para budak api mulai bergegas menyerang sebelum memimpin semua orang untuk memulai pertarungan melawan budak-budak api. Budak api terkuat yang menyerang kelompok Xiaoyan memiliki kekuatan bintang 2 lanjutan doseng. Kekuatan setingkat ini tidaklah sulit untuk dihadapi sehingga Xiaoyan pun memutuskan untuk melawannya sendiri. Sementara De Xun menawarkan diri untuk melawan 2 budak api doseng bintang 2 awal. Kelompok Xiaoyan memang mendapatkan hasil yang baik ketika berhadapan dengan para budak api, namun sekali lagi budak-budak api ini adalah sesuatu yang tidak memiliki kesadaran dan rasa lelah karena sepenuhnya dikendalikan oleh api teratai pemunihan iblis. Xiaoyan memutar otak untuk mengakhiri pertarungan tanpa akhir ini dan teringat dengan cara yang dia lakukan untuk mengisolasi nyala api teratai pemunihan iblis di tubuh Xiao Chen sebelumnya. Ketika itulah jari Xiaoyan dengan cepat menekan dahi si budak api sebelum kemudian menggambar simbol misterius dengan kekuatan spiritualnya dan masuk dalam pikiran si budak api hanya untuk melihat gumpalan manik api putih kekuningan yang merupakan inti api iblis yang ditinggalkan api teratai pemunihan iblis di tubuh para budak api. Xiaoyan kemudian mengisolasi manik api tersebut dan membuat budak api segera menurunkan lengannya, menyebabkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiaoyan setelah menyadari dia bisa mengendalikan budak-budak api tersebut. Xiaoyan mengedarkan pandangan ke seluruh alam api iblis, melihat Sun dan Lin Mo tampaknya bisa menghadapi budak api dengan baik, tidak terkecuali juga ahli lain termasuk Wu Xuan yang mulai mengeluarkan api penghancur 8 gurunnya. Namun yang paling membuat Xiaoyan terkejut adalah sang tuan muda keluarga Hun alias Hun Peng, di mana calon kepala klan Hun masa depan itu dengan begitu berani menelan api iblis di tubuh budak api yang bahkan Xiaoyan sebagai orang yang mempraktekkan mantra api pun tidak berani melakukannya dengan sembrono. Hun Peng menjilat bibirnya seolah belum puas setelah melahap api iblis dan tersenyum aneh ketika tanpa sengaja berpapasan mata dengan Xiaoyan. Xiaoyan berusaha mengabaikan Hun Peng untuk saat ini dan kembali men-screening situasi sekitar ketika merasakan budak api sedang berusaha meledakkan dirinya sendiri. Melihat hal ini, Xiaoyan buru-buru memberikan peringatan dan membuat semua orang mengungkapkan wajah terkejut karena ledakan diri dari seorang elit doseng adalah sesuatu yang bisa mengguncang dunia. Kelompok Xiaoyan segera menarik diri secepat yang mereka bisa, sementara beberapa ahli yang tidak beruntung dipaksa meludahkan darah dan mengalami luka cukup dalam sebagai efek ledakan seorang elit doseng. Setelah 6 ledakan yang mengguncang bumi bergema, lebih dari setengah dari jumlah ahli yang telah memasuki alam api iblis telah menghilang, membuat bahkan Xiaoyan hanya bisa menahan dingin di hatinya melihat kekejaman api teratai pemunihan iblis yang membuat 6 doseng menghancurkan diri seolah bukan apa-apa.
Sementara sebagian besar budak api telah musnah, Hun Miseng di udara berteriak nyaring ketika meminta semua orang meminjamkan kekuatan mereka karena saat ini dia akan menggunakan formasi iblis Tianlu untuk menyegel api teratai pemunihan iblis. Semua ahli yang sudah dihadapkan dengan pertarungan hidup mati tidak bisa berpikir lama-lama dan melakukan apa yang Hun Miseng katakan sebelum kemudian membentuk formasi hitam raksasa yang secara perlahan berusaha untuk menelan api teratai pemunihan iblis ke dalam sebuah pilar cahaya hitam. Astagfirullahaladzim. Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, Jing Lian Yao Seng KW langsung merasakan bahaya dan membengkakkan tubuhnya menjadi nyala api putih kekuningan raksasa yang menyebabkan suhu di seluruh alam api iblis meningkat drastis, sekaligus membuat Hun Miseng meludakkan seteguk cairan merah ketika merasakan pembalasan kejam dari api surgawi peringkat ketiga. Hun Miseng dengan wajah pucat membuat darah yang keluar itu menyatu dengan formasi sebelum meminta semua ahli melakukan hal yang sama demi menyelesaikan penyegelan. Melihat kepala aula bersedia mengorbankan esensi darahnya, 6 ahli bintang 4 doseng lainnya pun segera melakukan hal yang sama dan baru setelah itu ledakan sukacita menyebar ke wajah seluruh ahli melihat nyala api putih kekuningan menyusut dengan cepat sebelum berubah menjadi pilar melingkar setinggi 10 kaki yang menyemburkan nyala api tenang. Hun Miseng tertawa senang ketika berterima kasih dan menangkupkan tangannya kepada semua orang sebelum tiba-tiba saja meraih pilar hitam itu dan melesat secepat kilat untuk membawa api teratai pemunihan iblis pergi. Ketika Hun Miseng baru setengah jalan membawa api teratai pemunihan iblis pergi, ketika sosok kecantikan Jian dengan cepat muncul pada ruang kosong di sisi kepala aula jiwa dan melemparkan pilar hitam hingga menjauh dari tangan Hun Miseng. Hun Miseng berteriak kepada Bambang dan Hun Peng untuk membantunya menangkap pilar hitam, membuat Shoyan pun tidak bisa tinggal diam lagi dan segera mengepakkan sayap tulangnya dan membantingkan jari musim semi kuning ke arah pilar hitam sebelum meminta Sun Er untuk menangkapnya. Namun upaya itu digagalkan oleh Bambang yang telah mengamati situasi hingga akhirnya pilar hitam itu sekali lagi dihempaskan jauh. Shoyan tampak sedikit kesal melihat Bambang ikut campur dan teringat pada budak api bintang 2 doseng lanjut yang dia taklukkan sebelum memerintahkan budak api tersebut untuk membantu Sun Er, Yolo, dan Lin Mo menghadapi Bambang. Baru setelah Bambang dihentikan, Shoyan sekali lagi mengepakkan sayap ketika muncul di samping pilar cahaya hitam dan berencana meraihnya sebelum tiba-tiba saja ada pria muda berjubah hitam yang berkedip dan muncul di sisi pilar cahaya hitam di mana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang kepala klan Hun muda yang menatapnya dingin. Shoyan merasakan kewaspadaan saat melihat Hun Peng muncul di mana kepala klan Hun muda itu tiba-tiba saja berkata bahwa keterampilan menyatukan api surgawi yang Shoyan banggakan bukanlah sesuatu yang hebat apabila dihadapkan dengannya. Shoyan tahu bahwa memang ada sesuatu yang aneh pada pemuda ini, namun dia tidak bisa banyak berpikir dan memilih untuk langsung melepaskan berbagai teknik tingkat tinggi hingga menyebabkan banyak energi meletus di langit. Namun Hun Peng hanya tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ganas Shoyan sebelum mengeluarkan kekuatan pelahap hebat yang sepenuhnya menelan semua teknik yang Shoyan keluarkan. Di sini Shoyan mulai mendapatkan beberapa pemahaman tentang Hun Peng dan mengetahui bahwa pemuda itu memiliki semacam keterampilan untuk menelan berbagai hal, termasuk juga api surgawi dalam tubuhnya kalau dia tidak berhati-hati. Hun Peng tersenyum ketika menunjukkan matanya yang hitam pekat dan setelah tato klan muncul di dahinya, calon pemimpin klan Hun masa depan itu langsung menembus bintang 3 doseng dalam sekejap mata. Namun Shoyan juga bukanlah orang sembarangan di mana tuan muda ketiga keluarga Shou itu segera mengeluarkan avatar spiritualnya dan membuat mata Hun Peng mengeras memahami bahwa avatar spiritual Shoyan tidak lebih lemah daripada tubuh aslinya dan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna Shoyan bahkan jenius inti dari klan Hun pun tidak dapat menandingi kekuatan spiritual semacam itu. Shoyan KW yang kita sebut aja dia Yan Xiao ya biar nggak bingung, ini
melayang di udara dan meledakkan klaster api surgawi yang berubah menjadi roh api raksasa untuk membentuk formasi pengusiran api 5 cincin. Yan Xiao membentuk banyak segel di tangannya sebelum melepaskan kemarahan ilahi Huang Quan yang bahkan lebih kuat dibanding apa yang dilepaskan oleh tubuh aslinya. Ekspresi Xiaoyan sedingin es saat dia berdiri di langit dan jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Peng hingga membuat ekspresi serius muncul di wajah sang jenius klan Hun saat merasakan serangan menakutkan ini. Seteguk cahaya ungu hitam dimuntahkan dari mulutnya sebelum berubah menjadi tirai cahaya ungu hitam seperti cermin yang menyebar dan melahap segala hal yang ada di depannya. Pelat api secara perlahan meredup ketika dihadapkan dengan cermin pelahap Hun Peng, namun serangan spiritual Sonic itu dengan cepat tiba di belakang lempengan api sebelum dengan kejam menabrak tirai cahaya membuat jari-jari Hun Peng menekan ruang kosong ketika cermin pemakan langit pecah dan tubuhnya didorong mundur beberapa langkah. Xiaoyan tertawa puas setelah berhasil memaksa Hun Peng mundur sebelum bergegas dan meraih pilar hitam tempat api teratai pemunian iblis berada. Kejutan melintas di hati Xiaoyan saat dia merasakan detak jantung yang dipancarkan dari api lotus pemunian iblis yang disegel, tidak menyangka bahwa kekuatan api surgawi peringkat ketiga itu telah sampai pada tingkat semenakutkan ini. Sayangnya upaya Xiaoyan untuk mendapatkan api teratai pemunian iblis belum berakhir karena tiba-tiba saja Hun Miseng telah muncul di belakangnya membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menghela napas pasrah, tidak mengira bahwa kepala aula ini akan pulih dengan cepat. Xiaoyan menarik napas ketika berkata dia tidak bisa memberikan nyala api teratai pemunian iblis, tapi kalau Om Hun Miseng mau teratai api pemusnahan, Xiaoyan akan dengan senang hati memberikannya. Kekejaman melintas di mata Xiaoyan saat dia melemparkan teratai api yang dibentuk dari 5 api surgawi asli ke arah Hun Miseng, membuat kepala aula jiwa itu hanya mengutuk dengan marah ketika melihat badai api meledak di depannya hanya dalam sekejap mata. Ekspresi Hun Miseng dan Bambang sedikit muram saat melihat badai api yang begitu menakutkan. Bertinyi-tinyi apakah Hun Miseng yang tidak dalam kondisi puncaknya dapat menahan ledakan semacam ini. Jian membelah seikat rambut ungu di depan dahinya saat menegur Xiaoyan marah, berkata kalau pemuda itu tidak berhati-hati, dia mungkin juga akan ditelan oleh badai api. Xiaoyan tersenyum tanpa mengatakan apapun sebelum kemudian menggeleng kecewa saat melihat sesosok manusia perlahan keluar dari asap dengan wajah pucat, di mana sosok itu tidak lain adalah kepala aula jiwa yang secara mengejutkan berhasil selamat dari ledakan api pemusnahan. Kepala aula jiwa melirik kelompok Sun Er sebelum berhenti pada Jian dan Gunanhai ketika tertawa bengis mengatakan jika kedua orang ini tidak akan memahami kekuatannya yang sebenarnya meskipun telah bertarung bersama melawan api teratai pemunian iblis. Ketika itulah Hun Miseng membentuk segel di tangannya, di mana tepat setelah segel tersebut aura kepala aula jiwa itu melonjak melewati penghalang bintang keempat lanjutan doseng hingga akhirnya sampai pada bintang 5 doseng dalam sekejap mata. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah jelek setelah memahami jika Hun Miseng telah menyembunyikan kekuatannya, membuat Gunanhai juga buru-buru berbicara dengan suara yang dalam ketika mengingatkan bahwa klan Hun akan menerima balasan karena telah melanggar kesepakatan yang dibentuk oleh klan kuno dengan mengirimkan elit bintang 5 doseng dalam ekspedisi ini. Hun Miseng tertawa kecil seolah berkata, santai dong, serius amat jadi orang bro, sebelum menjelaskan bahwa dia hanya setengah langkah di bintang 5 yang menandakan bahwa kesepakatan belum dilanggar. Jian sudah tidak bisa menahan diri mendengarkan percakapan menyebalkan ini dan berubah menjadi naga raksasa ketika menyerang Hun Miseng sekuat tenaga. Namun ternyata serangan itu berakhir pada kegagalan, di mana sang kaisar naga void kuno muda itu justru dibuat terhuyun mundur dengan erangan hingga membuat semua orang menunjukkan ekspresi suram melihat bintang 4 doseng dihajar dengan satu serangan.
Baik Jian maupun Gunanhai sama sekali bukan lawan sepadan untuk Hun Minseong saat ini, dan tidak ada satupun orang yang sempat merespon tepat waktu ketika kepala aula jiwa itu berkedip dan melewati udara kosong saat muncul-muncul di depan Xiaoyan untuk meraih kepala pemuda itu. Ketika semua orang hanya bisa memekik panik melihat tuan muda ketiga keluarga Xiao hampir dihabisi begitu saja, sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul dan menjentikan jarinya, membuat Hun Minseong yang baru saja hendak meraih kepala Xiaoyan langsung dihempaskan dengan kejam. Di saat yang sama wujud Xiao Qian muncul dengan suara serak ketika mengatakan bahwa keturunan klan Xiao bukanlah seseorang yang bisa disentuh siapapun sesuka hatinya. Dian, wah anjay gila keren banget itu. Xiao Qian tiba-tiba muncul dan nyelamatin Xiaoyan dari Hun Minseong. Jadi keinget Xin Tang Ho yang nyelamatin Tang San dari dolu buaya emas ya. Masih inget kan? Beda dong Huasi, tapi yang penggemar setia Cakradiva pasti paham deh. Waduh nggak sabar ya ngelihat gimana GG-nya baku hantam antara Xiao Qian melawan Hun Minseong ya di Donghua aslinya, tapi nggak tahu tahun depan apa 2 tahun lagi itu teh guys. Coba tebak, tulis di kolom komentar. Kira-kira kapan keluar episode 178 aslinya di Donghuanya?